A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Dasar biadab, kubunuh kau! Teriak Sarah seraya menusuk perut Bima secara membabi buta. Bima berteriak kesakitan. Ah! Bima langsung bangkit dari tidurnya dengan nafas tersengal-sengal. Ia menyapukan seluruh pandangannya ke semua sudut ruangan. Untung cuma mimpi, ujar Bima sambil mengelus dada. Tiba-tiba TV menyala dengan sendirinya. Bima terhenyak. Netranya terus memperhatikan nyala TV yang seperti benang kusut tak karuan. Sedetik kemudian, TV nyala memperlihatkan seorang wanita berambut panjang sedang berdiri membelakangi. Bima beringsut dari tempat duduknya dengan mata melotot. Ia terlihat sangat panik. Gambar wanita itu semakin mendekat. Tiba-tiba, lengkingan suara wanita di kedua telinga Bima membuat gendang telinganya hampir pecah. Bima menutup kedua telinganya. "Siapa lo? Jangan ganggu gue! Pergi!" teriak Bima kalap. Sembari terus menatap sekelilingnya. Keringat dingin bercucuran. Wajahnya memucat akibat rasa takut yang teramat sangat. "Bima!" Suara itu menggema di seluruh ruangan. Menyeramkan. Bima kembali tersentak. Ia mencari-cari sumber suara. "Aku di sini, sayang." Bima lalu mengadahkan wajahnya ke atas plafon. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok Sarah merayap di atasnya. Menyeringai ke arahnya menampakkan gigi taring dengan darah yang bercucuran. Rambut panjangnya terurai tak beraturan. Wajahnya rusak. Matanya melotot seperti akan keluar dari tempatnya. "Setan!" Bima langsung melompat dari sofa berlari kocar-kacir keluar. Ia menyambar motornya. "Sial, kuncinya ketinggalan lagi!" Umpat Bima kesal. Ia berniat masuk lagi untuk mengambil kunci. Namun arwah Sarah menunggunya di ambang pintu dengan tawa yang memekakan. Bima tak mau ambil resiko. Ia memilih berlari menuju tongkrongannya dengan lari terbirit-birit. Arwah Sarah melayang di atasnya. Bima beberapa kali tersungkur, namun langsung bangkit lagi karena ia takut mati konyol. Baru saja ia sampai, Bima langsung melompat ke arah kerumunan teman-temannya. "Buset, gila lo Bim, pala gue lo kasih pantat!" ujar Jaka kesal sambil menabok bokong Bima yang tepat di mukanya. "Sarah bro, Sarah gentayangin gue. Ih, serem banget tuh setan." Bima bergidik ngeri. "Bukannya lo paling gak percaya sama setan ya? Kok sekarang jadi paling penakut gini? Ya enggak?" Ledek Rocky diiringi gelak tawa teman-temannya. "Gila lo, lihat aja nanti. Setannya si Sarah pasti datengin kalian juga." Timpal Bima sambil menyambar rokok di hadapannya, lalu menyalakannya. "Masa sih? Mana ada orang mati hidup lagi?" sindir Bagas sambil mengedipkan matanya.
Sialan loh. Bima melempar korek api ke arah Bagas yang tertawa cekikikan. Bobby di mana? Tanya Bima mengalihkan pembicaraan. Gak tahu. Katanya sih dia masih trauma. Waktu gue kesana, dia cerita sama gue kalau waktu dia pulang dari sini, dia diganggu sama arwahnya si Sarah sampai nabrak pohon. Jelas Jaka dengan wajah serius. Serius loh? Jadi bener arwah si Sarah gentayangan? Tanya Rocky cemas. Serius? Bobby bilang sama gue. Sambung Jaka kekeh. Nah kan, kalian gak percaya sama gue. Gue bilang juga apa? Cecar Bima kesal. Udah kalian ini ngomongin setan mulu kerjaannya. Protes Rocky kesal. Mau kemana lo? Teriak Bagas yang melihat Rocky melenggang pergi menuju belakang warung. Kencing. Awas ntar ada setannya si Sarah. Ih. Gak apa-apa. Ntar gue gasak lagi aja. Tubuh Rocky pun menghilang dari pandangan. Wah, nantang tuh anak. Bima bergidik ngeri. Rocky berdiri di bawah pohon rambutan, meregangkan kakinya untuk membuang hajat. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Ia memegangi tengkuknya sambil menyapukan pandangan ke sekelilingnya. Serem amat nih tempat, gumamnya sambil bergidik ngeri. Bang, kencing jangan sembarangan. Bang, kencing sembarangan. Entar saya sentil anunya gak bisa hidup lagi loh. Celetuk arwah Sarah dari atas pohon, diiringi tawa yang melengking. Rocky membatu. Seluruh tubuhnya tak bisa digerakkan. Tatapannya terkunci pada sosok Sarah yang menatapnya dengan tatapan nyalang. Mata merahnya melotot hingga hampir keluar dari tempatnya. Ia memamerkan gigi taringnya. Darah bercucuran melumuri wajah Rocky yang pucat pasi. Ayo dong bang. Katanya kalau ketemu sama saya mau abang gasak lagi. Yuk sini. Sosok Sarah semakin mendekat. Rocky ketakutan setengah mati. Jantungnya hampir terlepas dari tempatnya. Setan! Rocky ngacir dengan celana masih terbuka. Buset. Anu lo masukin dulu kek. Jijik gue liatnya. Celetuk Bima yang melihat Rocky datang dengan celana yang masih terbuka. Setan. Ucap Rocky terbata. Wajahnya masih nampak ketakutan. Wah, gimana? Enak nggak? Ledek Bagas dengan wajah antusias. Enak jidat bapak kau. Yang ada jantung gue hampir copot. Protes Rocky sambil menoyor kepala Bagas. Makanya jangan so jagoan lo jadi orang. Rocky mencibik mendengar ocehan Bagas. Di tempat lain, Roni duduk termenung di tepi ranjang. Sendiri, karena Dimas malam ini tidur bersama neneknya. Semilir angin berhembus pelan. Aroma mawar semerbak di seluruh ruangan. Roni terhenyak. Aroma ini. Sarah. Sayang. Kamu di sini. Mas mohon sayang. Mas pengen ketemu kamu. Roni memelas. Ia terus menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, berharap sosok sang istri datang padanya. Roni menunduk. Air matanya kembali luruh. Mas, bisik Sarah tiba-tiba.
Roni memutar badannya. Kini Sarah berada tepat di sampingnya, tersenyum dengan menggunakan piyama kesayangannya yang selalu ia gunakan. Ia tersenyum manis. Sarah, ini benar kamu? Roni meraih kedua pipi Sarah. Dengan tatapan yang masih tak percaya, ia tersenyum bahagia, lalu memeluk sang istri dengan penuh rasa rindu. Mas kangen kamu, Sarah. Mas kangen kamu. Kenapa kamu tega tinggalin Mas? Roni terisak dalam dekapan Sarah. Maafkan aku, Mas. Aku takut jika kamu tak ingin lagi menyentuhku yang kotor ini, jawab Sarah lirih. Roni melerai pelukannya. Apa maksudmu? Mas tahu ini bukan salahmu. Kamu hanyalah korban. Roni memegang erat kedua tangan Sarah. Sarah tertunduk. Maafkan aku, Mas. Semua sudah terjadi dan aku tak bisa kembali. Bulir bening lolos di pipi putihnya. Roni dengan sigap menyeka air mata Sarah, lalu kembali memeluknya. Jangan pergi, Sarah. Mas gak mau kehilangan kamu. Roni semakin mempererat dekapannya. Aku belum bisa pergi sebelum dendamku terbalaskan. Roni, seru Pak Karto ayah mertuanya yang kebetulan lewat di depan kamarnya. Ia tak sengaja mendengar percakapan Roni, lalu melihat Roni yang seakan sedang memeluk seseorang, namun tak ada siapapun di sana. Ayah, Roni mengadah. Tiba-tiba sosok Sarah menghilang. Roni kelabakan mencari Sarah. Sarah, kamu kemana sayang? Sarah. Roni berteriak seperti orang kurang waras. Pak Karto langsung meraih tubuh menantunya. Roni istighfar. Yang ikhlas, Ron. Sarah sudah tiada. Pak Karto ikut terbawa suasana. Roni masih menangis. Ia meremas rambutnya. Sarah. Ia berteriak melampiaskan rasa di hatinya. Di tempat lain, Bobby terbaring di atas ranjang dengan pandangan menatap dinding. Kosong, hampa, seakan tak memiliki gairah hidup. Bobby, bisik lirih namun menggema terdengar jelas di telinga Bobby. Ia langsung beringsut, meremas selimut dengan wajah penuh ketakutan. Pergi! Bobby berteriak. Tiba-tiba selimut yang Bobby kenakan menggembung. Bobby semakin panik. Lalu sosok Sarah keluar dari balik selimut dengan seringai yang menakutkan. Rambut panjang acak-acakan dan mata yang melotot membuat Bobby berteriak keras hingga terdengar oleh ibunya. Bobby, ini Mama, nak. Bobby. Ibunya mencoba menenangkan Bobby yang terus meronta dan berteriak, hingga ia menyadari kedatangan ibunya dan dengan cepat memeluk tubuh sang bunda. Bobby takut, Ma. Rengek Bobby diiringi isakan tangis. Shh. Jangan takut. Bersikap tenanglah seperti kau memperkosaku dulu. Wanita yang menyerupai ibunya pun berubah menjadi menyeramkan. Bobby langsung pingsan. Bobby, kamu kenapa? Ibunya yang asli pun menggoyang-goyangkan badan Bobby yang tak sadarkan diri di lantai. Papa, Papa.
Ibunda Bobby pun berteriak memanggil suaminya. Dengan penuh kekhawatiran, ia terus mencoba menyadarkan Bobby. Ada apa sih mah teriak-teriak? Ujar papanya Bobby dengan sedikit kesal. Saat ia menunduk, tubuh berisi Bobby tergeletak di lantai. Singkat cerita, seperti hari biasanya, sebelum azan subuh berkumandang, Ningsing sudah bangun, berkutat dengan kesibukannya mengurus rumah. Waktu masih menunjukkan pukul 3 pagi. Ningsing yang sedang menyapu rumah tiba-tiba mendengar suara tangisan seseorang. Ia yang merasa penasaran lantas mengarah ke sumber suara. Ningsing membuka pintu belakang, menengok ke kanan dan ke kiri, tapi nihil. Saat ia hendak masuk, suara itu terdengar lagi. Ningsing urung menutup pintu dan kembali mengecek keadaan luar. Suaranya terdengar samar. Ningsing terus berjalan menyusuri kebun dengan hanya berpegangan lampu senter kecil sebagai penerangan. Saat berniat untuk pulang karena tak ada apa-apa, tiba-tiba ia melihat seorang wanita duduk membelakangi di sebuah batu besar. Ia menangis sesungguhkan. Wajahnya tertutup oleh rambut panjangnya. "Mbak," seru Ningsing. Tak ada jawaban. Wanita itu terus menangis. Namun kali ini dengan suara tangisan bayi, kencang sekali. Ningsing semakin merasa janggal. Mbak ngapain di sini? Kasihan bayinya kedinginan. Masih malam," ujar Ningsing dengan tangan yang terulur hendak menyentuh pundak wanita itu. "Ningsing," seru Pak Karto dari arah belakang. Belum sempat ia menyentuh punggung wanita itu, Ningsing langsung menoleh mendapati suaminya menyusul. "Bapak, ngagetin aja," cecar Ningsing sambil memegangi dadanya. "Ibu ngapain di sini? Ibu ngomong sama siapa?" tanya Karto heran sambil celingukan. "Ini loh Pak, ada mbak-mbak bawa bayi lagi nangis di sini. Kasihan bayinya kedinginan. Jadi ibu tadinya mau bantuin. Bapak ngapain di sini?" Timpal Ningsing polos. Pak Karto tersentak. "Ayo pulang Bu," ajak suaminya segera. "Entar dulu Mbak." Saat Ningsing menoleh, sosok wanita itu tak lagi di sana. Ningsing terbengong, celingukan mencari ke kanan kiri, namun tak ada siapa-siapa. "Bu, ayo." Iya Pak." Ningsing manut saja, namun dengan pandangan yang masih mencari-cari. Mereka pun kembali ke dalam rumah, lalu duduk di sofa ruang tamu. "Ibu tadi ngapain ke sana? Ini masih malam," ujar Karto langsung. Ningsing masih nampak syok. "Tadi ibu dengar suara perempuan nangis. Jadi ibu samperin. Ibu sadar nggak? Mana mungkin ada wanita malam-malam begini nangis di luar sambil bawa bayi. Di kebun singkong pula." Ningsing terdiam mendengar penuturan suaminya. Benar juga apa katanya. Ningsing jadi teringat putrinya. "Apa mungkin itu Sarah?" gumam Ningsing lirih. "Maksud ibu?" tanya Karto heran. "Sarah, kamu mau ketemu ibu nak?" Ningsing semakin ngelantur. "Sudahlah Bu, kasihan Sarah kalau ibu gini terus." Karto mengusap punggung istrinya mencoba menenangkan.
Ningsing larut dalam tangisannya. Singkat cerita, Jaka mengambil sebatang tembakau lalu menghisapnya dalam-dalam. Suasana pagi terasa ramai. Jaka duduk di kursi kayu depan rumahnya. "Jaka," seru wanita parubaya sambil duduk di kursi sebelahnya. "Apa, Bu?" jawab Jaka santai, lalu menyambar cangkir kopi dan menyeruputnya pelan. "Kamu tahu nggak kalau si Sarah bunuh diri karena hamil setelah diperkosa banyak pria?" Kopi dari mulut Jaka tersembur mendengar penuturan sang ibu. Ia langsung gelagapan. "Ibu ngapain ngurusin hidup orang? Udahlah, mau dia mati karena apapun, gak bisa bikin dia balik lagi," cecer Jaka gugup. "Kamu kenapa? Kok aneh gitu?" tanya ibu Jaka penuh selidik. Jaka semakin gelagapan. Ibu apaan sih? Ya nggak apa-apalah. Kenapa emang?" Jaka membuang muka gugup. "Ya nggak apa-apa. Aneh aja. Kok kelakuan kamu jadi aneh gitu pas dengar ibu bahas Sarah? Jangan-jangan kamu terlibat ya?" tuduh ibunya Jaka dengan jari telunjuk mengarah ke wajah pucat Jaka. Jaka semakin tak karuan. "Ibu apaan sih? Nuduh Jaka yang enggak-enggak. Udahlah, Jaka mau makan." Jaka melengos begitu saja. Namun ibunya masih duduk termenung mencerna kejadian barusan. "Jangan sampai kamu terlibat, Nak. Ibu gak mau terjadi apa-apa sama kamu," gumam ibu Nani ibunya Jaka. Jaka masuk ke dapur, membuka tudung saji. Ia langsung mengambil piring dan menyendok nasi beserta lauk pauknya. Dengan lahap ia menyantap makanan di depannya dengan kaki terangkat sebelah ke kursi. Baru saja 3 suapan, ia mulai merasakan rasa makanannya menjadi aneh. Saat ia melihat kembali piringnya, kini piring itu berisikan banyak belatung kecil berlumuran darah. Dan cacing yang berlumuran nanah kini menghiasi isi piringnya. Seketika Jaka mual dan muntah dengan hebat. Setelah isi perutnya dimuntahkan, Jaka gegas menyambar segelas air di atas meja. Namun lagi-lagi air itu berubah menjadi darah. Sontak ia menyemburkannya keluar. "Ya ampun Jaka, kamu kenapa?" tanya ibunya yang datang tergesa-gesa karena mendengar suara bising dari arah dapur. "Nasinya, Bu. Nasinya jadi..." Jaka menghentikan ucapannya karena takut jika ibunya curiga. Lagi pula, saat ia melirik kembali nasinya, justru makanannya kembali seperti semula. Begitupun dengan airnya. "Nasinya kenapa sih Jaka?" cecer Nani khawatir. "Gak apa-apa, Bu. Tadi ada cicak masuk ke piringnya Jaka," jawab Jaka berbohong. Ia mencoba menetralkan kembali detak jantungnya. "Kamu ini, ibu pikir apaan? Ya udah, kamu ganti lagi aja nasinya," titah ibunya Jaka sambil membereskan dapur yang berantakan akibat ulah Jaka. Jaka hanya terdiam dengan wajah syok, lalu memilih pergi meninggalkan dapur. Jaka duduk di sofa panjang ruang tamu. Ia menyambar rokoknya yang tergeletak di atas meja. Ia masih syok dengan kejadian barusan. Lalu semenit kemudian ia bangkit menyambar kunci motornya. Jaka menaiki motor Scoopy berwarna hitam dengan poster tengkorak di bagian sampingnya. Ia melajukan motornya menuju rumah Bagas. Cuaca menjadi mendung, lalu sesaat kemudian turun gerimis.
Jaka melewati rute yang dilalui Bobby waktu kecelakaan. Dan tak sengaja ia melihat seorang wanita sedang berjalan kedinginan sambil memeluk dirinya sendiri. Jaka pun berinisiatif untuk menghampirinya. Wanita itu menggunakan gaun simpel selutut berwarna putih. Rambutnya tergerai basah. "Mau kemana, Neng? Sendirian aja?" Tanya Jaka memberanikan diri. Wanita itu menoleh, menampakkan wajah cantiknya yang semakin menggigil. "Aku mau ke kampung sebelah, Bang," jawab wanita itu ramah diiringi senyum. "Saya anterin yuk. Kasihan hujan-hujan begini sendirian," tawar Jaka pada wanita itu. Wanita itu pun bersedia menerima ajakan Jaka, lalu duduk menyamping dengan sebelah tangan melingkar di perut Jaka. Jaka tersenyum licik, jiwa mesumnya meronta-ronta. Jaka pun memacu motornya pelan, namun hujan malah semakin deras. Jaka tersenyum menyeringai. "Neng, kita berteduh dulu di sana ya. Hujannya makin deras nih. Abang susah lihat jalan," ujar Jaka sambil menunjuk sebuah rumah kosong di dekat perkebunan. "Iya, Bang," timpal wanita itu datar. Jaka lekas memajukan motornya ke arah rumah kosong itu. Mereka pun berlari menuju rumah. "Dingin ya, Neng?" tanya Jaka berbasa-basi sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. "Iya nih, Bang." Ekspresi wanita itu datar. "Neng namanya siapa?" "Ratna, Bang." "Namanya cantik banget. Kayak orangnya." Kode Jaka sambil terkekeh kecil. Pandangan wanita itu datar ke depan. Ia hanya tersenyum kecil mendengar godaan Jaka. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.